Berikut akan kami sampaikan workflow pemeriksaan viral load eksternal. Proses pemeriksaan viral load dimulai dari petugas RR melakukan input data kunjungan di menu tindak lanjut pengobatan. Dokter akan melengkapi data kunjungan dan melakukan input permohonan tes viral load. Pada menu resep dokter, pemberian obat dapat diberikan atau tidak. Proses akan berpindah pada akun laboratorium. Permohonan pemeriksaan dari dokter akan masuk di permohonan masuk internal lab pengirim. Selanjutnya, petugas akan memberikan respon untuk permohonan viral load eksternal ini. Jenis rujukan bisa berupa rujuk sampel atau rujuk pasien. Untuk rujuk pasien, lab pengirim akan membuat permohonan rujukan ke lab pemeriksa, dilanjutkan respon rujukan pasien. Apabila ditolak, maka proses rujukan akan selesai dan berakhir sampai di sini. Apabila diterima, maka lab pemeriksa akan menunggu kedatangan pasien. Jika pasien sudah datang, maka lab pemeriksa akan melakukan pengambilan sampel dilanjutkan untuk pemeriksaan. Dalam proses rujuk pasien, perlu kami informasikan bahwa perlu dilakukan komunikasi di luar sistem terlebih dahulu. Untuk rujuk sampel, lab pengirim akan melakukan input data sampel. Selanjutnya, melakukan order pemeriksaan sampel. Di sini, lab pengirim akan mengisikan untuk lab pemeriksa yang akan dituju untuk melakukan pemeriksaan viral load. Kemudian, lab pemeriksa akan mengetahui informasi ini dan akan melakukan respon permohonan order. Apabila ditolak, maka informasi ini akan sampai di lab pengirim, sehingga lab pengirim akan mengganti lab pemeriksa lain. Apabila diterima, maka informasi ini kembali ke lab pengirim dan lab pengirim melakukan order kurir atau sistem transport spesimen. Proses di sini sudah ada integrasi antara SIHA 2.1 dengan SITRAS, sehingga lab pengirim dapat melakukan order kurir, kemudian hingga menunggu kurir datang untuk mengambil sampel. Setelah sampel diambil kurir, maka saat sampel tiba di lab pemeriksa akan melakukan konfirmasi penerimaan sampel. Setelah dilakukan konfirmasi penerimaan sampel tentang kondisi sampel dan tanggal penerimaan, maka lab pemeriksa melakukan running pemeriksaan. Untuk selanjutnya, dapat mengisikan hasil pemeriksaan viral load. Setelah diisikan, maka proses ini sudah selesai untuk pemeriksaan viral load. Lab pengirim melalui dokter pengirim akan mengetahui hasil pemeriksaan viral load. Berikut menu navigasi terkait pemeriksaan viral load eksternal. Akun lab pengirim terdapat navigasi permohonan masuk internal. Pada menu permohonan dokter, berisi daftar permohonan dari dokter yang harus direspon. Selanjutnya, navigasi ada pada permohonan keluar, yaitu ada menu rujukan pasien yang berisi daftar rujukan pasien keluar, rujukan sampel berisi daftar rujukan sampel keluar, dan menu order pemeriksaan sampel berisi daftar order pemeriksaan sampel keluar untuk melakukan order permohonan pemeriksaan ke lab pemeriksa. Berikutnya navigasi pada lab pemeriksa. Menu ada pada permohonan masuk eksternal, yaitu menu rujukan pasien, rujukan sampel, dan menu order pemeriksaan sampel. Navigasi berikutnya ada pada menu pemeriksaan viral load. Menu pemeriksaan viral load berisi daftar pasien yang akan diperiksa viral load. Running pemeriksaan viral load berisi daftar order pemeriksaan viral load. Hasil pemeriksaan viral load berisi hasil pemeriksaan viral load. Berikut merupakan alur proses pencatatan pemeriksaan viral load eksternal. Tutorial SIHA rujuk sampel. Petugas RR melakukan tambah kunjungan, isi tanggal kunjungan pasien dan alasan kunjungan,
tindak lanjut perawatan atau pengobatan pada kunjungan rutin PDP. Tekan simpan. Dokter melakukan update PDP dan isikan secara lengkap. Lengkapi terkait tanggal kunjungan berikutnya, lalu pasangan diberi notifikasi pasangan atau tidak. Selanjutnya, dokter melakukan permohonan pemeriksaan viral load. Isikan tanggal permohonan dokter, nama dokter, nomor HP dokter, alamat email, alasan pemeriksaan, tujuan tes, monitoring ART bulan ke pertama kali ARV dengan saat ini melakukan permohonan pemeriksaan. Lalu tekan simpan. Berikut proses pada akun laboratorium. Buka pada menu permohonan masuk internal, permohonan dokter. Cari nama pasien, kemudian tekan respon permohonan. Dapat diisikan untuk status permohonan dokter. Sebagai contoh, rujuk. Kemudian isikan untuk jenis rujukan. Pilih sampel dan tekan simpan. Selanjutnya, list pasien berada pada permohonan keluar rujukan sampel. Cari, tekan input data sampel. Isikan tanggal pengambilan sampel, jam, jenis sampel, keterangan, lalu simpan. Lengkapi pemberian resep obat, dapat dipilih diberikan atau tidak. Perlu diketahui, pemberian resep dokter dapat dilakukan berbarengan dengan proses penerimaan status permohonan dokter di laboratorium. Setelah lengkap terisi, maka dapat dilakukan update status menjadi final. Dalam proses update status menjadi final untuk pemeriksaan viral load dapat dilakukan apabila hasil laboratorium belum selesai atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. Selanjutnya, lakukan permohonan pemeriksaan sampel ke lab pemeriksa. Tekan tambah permohonan baru pada order pemeriksaan sampel. Masukkan jenis pemeriksaan, pilih viral load, isikan tanggal permohonan order. Nomor permohonan sudah terisi dari sistem. Kemudian isikan UPK tujuan, provinsi, kabupaten kota, jenis UPK tujuan, dan UPK tujuan. Apabila sudah lengkap terisi untuk order pemeriksaan sampel, kita tekan simpan. Tekan tambahkan sampel untuk memilih sampel yang akan dilakukan pengiriman. Lakukan checklist pada tombol kotak paling kanan untuk sampel yang akan dikirimkan. Setelah semua sampel dipilih, tekan simpan. Lakukan pengecekan ulang. Apabila sudah lengkap, kirim permohonan pemeriksaan dan status permohonan menjadi menunggu konfirmasi. Tampilan saat ini ada pada laboratorium pemeriksa. Permohonan pemeriksaan sampel masuk ke laboratorium rujuk yang dipilih. Dapat dilihat dari tombol notifikasi, adanya notifikasi baru yang masuk, atau dapat dilihat pada navigasi permohonan masuk eksternal order pemeriksaan sampel. Cari data baru yang masuk. Selanjutnya, lakukan konfirmasi permohonan. Laboratorium pemeriksa menerima informasi terkait sampel yang dikirim, jumlah sampel, dari vaskes mana, kemudian lakukan konfirmasi penerimaan. Tekan terima permohonan. Status permohonan menjadi diterima, status pengiriman belum order kurir. Update informasi ini juga akan sampai di laboratorium pengirim. Selanjutnya, tampilan ada pada laboratorium pengirim. Terlihat adanya notifikasi baru atau dibuka data pada permohonan keluar order pemeriksaan sampel. Cari data yang dilakukan pengiriman. Lakukan update, cek kembali untuk identitas pasien. Tekan order kurir,
Pilih kurir yang digunakan. Di sini adanya integrasi dengan sistem transport spesimen. Lalu isikan tanggal order kurir, lakukan pengecekan ulang. Apabila sudah lengkap dan benar, tekan simpan. Proses order kurir dalam pengiriman sampel sudah selesai. Status permohonan diterima, status pengiriman belum diambil kurir. Laboratorium pengirim menunggu kedatangan kurir untuk melakukan pengambilan sampel. Proses penginputan di SIHA 2.1 bagi lab pengirim sudah selesai. Tampilan saat ini ada pada laboratorium pemeriksa. List pasien berada pada permohonan masuk eksternal order pemeriksaan sampel. Lakukan konfirmasi penerimaan sampel. Lihat identitas sampel dan asal rujukan. Tekan konfirmasi penerimaan sampel. Perbarui terkait kondisi sampel diterima. Isikan tanggal konfirmasi penerimaan. Tekan simpan. Terlihat di sini status permohonan diterima, status pengiriman diterima lab tujuan, kondisi sampel diterima, sampel baik. Setelah proses konfirmasi penerimaan sampel selesai, dilanjutkan dengan proses pemeriksaan viral load. Selanjutnya, list pasien ada pada menunggu pemeriksaan viral load. Proses melakukan pemeriksaan viral load ada pada tahap running pemeriksaan via klik tambah. Isikan informasi running pemeriksaan viral load. Tanggal pemeriksaan, nomor order sudah otomatis dari sistem. Jenis mesin, untuk pemeriksaan viral load, sesuaikan dengan jenis mesin yang ada. Reagen akan muncul list sesuai dengan jenis mesin yang dipilih. Saat ini dicontohkan untuk jenis mesin EBET, reagen EBET amplifikasi. Untuk mesin EBET yang digunakan, maka akan ada pertanyaan kapasitas running yang disesuaikan dengan satuan set, menggunakan kalibrator atau tidak. Kemudian maksimal running akan muncul otomatis sesuai dengan penggunaan kapasitas running dikurangi kontrol dan penggunaan kalibrator. Tuliskan nama pemeriksa dan penanggung jawab. Tekan simpan. Tambahkan sampel untuk dilakukan running pemeriksaan. Lakukan checklist pada pasien yang akan dilakukan pemeriksaan dengan nomor order ini. Setelah semua sampel dipilih, maka akan pilih. Akan mulai proses sehingga proses pemeriksaan akan dilakukan. Setelah hasil didapat, maka lakukan update hasil. Isikan kolom hasil sesuai dengan drop-down list. Untuk hasil yang diisikan kurang dari 40 input angka atau tidak terdeteksi, maka pada kolom diulang tidak bisa diganti. Namun apabila hasil yang diisikan di selain itu, maka kolom diulang dapat diganti apakah sampel diulang pemeriksaan atau tidak. Untuk hasil input angka dapat diisikan dengan angka. Satuan dari hasil yaitu kopi per mili. Kemudian tekan simpan. Lakukan pengecekan ulang apakah yang diisikan sudah tepat atau belum. Jika masih ada kesalahan, maka bisa lakukan update hasil. Namun apabila sudah sesuai, kita tekan simpan. Sehingga proses pengisian hasil pemeriksaan viral load sudah selesai. Isikan tanggal hasil keluar, lalu tekan final. Proses pemeriksaan dan penginputan hasil pemeriksaan viral load sudah selesai. Bisa dilihat dari navigasi pemeriksaan viral load, hasil pemeriksaan viral load. Proses pengisian dan penginputan hasil pemeriksaan viral load sudah selesai. Dapat dilihat dari navigasi pemeriksaan viral load, hasil pemeriksaan viral load, cari pasien yang telah dilakukan pemeriksaan dan status pemeriksaan selesai. Terlihat di sini identitas pasien, informasi mengenai permohonan laboratorium, sampel laboratorium, dan terlihat di sini terkait hasil laboratorium, jenis tes, reagen yang digunakan, serta hasil sudah terlihat dengan jelas.
Setelah laboratorium pemeriksa mengisikan dengan lengkap hasil pemeriksaan, maka akan terbaca oleh dokter laboratorium pengirim. Lihat pada kunjungan pasien, cari, pilih data yang akan dilihat hasil pemeriksaan, kemudian pada tab permohonan dan hasil lab, terlihat di sini hasil pemeriksaan laboratorium terkait formasi sampel, tanggal pemeriksaan, tanggal hasil keluar, nama pemeriksa, nama penanggung jawab, serta hasil pemeriksaan viral load. Perlu diketahui pada header sebelah kanan atas akan terdapat informasi terkait waktu dan hasil dilakukan pemeriksaan viral load terakhir. Selanjutnya kita akan melakukan rujuk pasien. Status permohonan dokter kita pilih untuk rujuk, kemudian jenis rujukan kita pilih untuk pasien. Kemudian isikan untuk laboratorium yang dituju. Kan mulai dari provinsi, kabupaten kota, dan nama laboratorium. List pasien yang telah kita isikan akan masuk dalam navigasi permohonan keluar rujukan pasien. Kita lihat di sini untuk status persetujuan menunggu konfirmasi. Saat ini kita berada pada akun lab pemeriksa. List pasien masuk di dalam permohonan masuk rujukan pasien. Kita lihat dan cari di sini untuk UPK asal, NIK, kemudian status persetujuan menunggu konfirmasi. Kita lihat di sini status persetujuan bisa diisikan untuk diterima atau ditolak. Klik simpan. Sampai di sini untuk persetujuan konfirmasi, kita menunggu untuk konfirmasi kedatangan pasien. Setelah pasien datang, kita mengisikan untuk status kedatangan pasien sudah datang. Kemudian selanjutnya mengisikan untuk input data sampel, tanggal pasien datang, tanggal pengambilan sampel, jenis sampel, kondisi sampel. Kemudian diberikan catatan apabila masih ada kebutuhan tambahan. Setelah konfirmasi penerimaan dan penginputan data sampel, maka proses selanjutnya dilakukan pemeriksaan viral load. Berikut langkah penginputan SIHA 2.1 untuk permohonan sampel ditolak. Terlihat di sini pada laboratorium pemeriksa. Cari data yang telah dikirimkan untuk permohonan pemeriksaan sampel. Lakukan konfirmasi permohonan. Terlihat identitas sampel yang akan dikirim dan nama UPK pengirim. Tolak permohonan, lalu dapat menuliskan alasan penolakan. Setelah lengkap diberikan alasan penolakan, maka tekan simpan. Selanjutnya berikut tampilan dari laboratorium pengirim. Lihat data pada riwayat permohonan keluar order pemeriksaan sampel. Terlihat di sini status ditolak. Maka lakukan untuk pengiriman ulang ke laboratorium pemeriksa lain. Kita tambah order pemeriksaan sampel, isi jenis pemeriksaan, tanggal permohonan order, nomor order telah terisi otomatis oleh sistem, kemudian isikan untuk nama UPK tujuan. Setelah lengkap terisi, tekan simpan. Tambahkan sampel yang akan dilakukan pengiriman. Pilih sampel. Setelah semua sampel dipilih, maka kirim permohonan pemeriksaan. Proses pengiriman ulang telah selesai dilakukan. Berikut langkah penginputan SIHA 2.1 konfirmasi sampel lisis. Terlihat di sini untuk laboratorium pemeriksa. Cari order sampel yang masuk, lakukan konfirmasi penerimaan sampel. Di sini terlihat nama UPK asal beserta identitas sampel yang dikirimkan. Lakukan konfirmasi penerimaan sampel, isikan kondisi sampel diterima. Kemudian isikan tanggal konfirmasi penerimaan. Proses konfirmasi sampel selesai dilakukan.
Selanjutnya akan dilihat dari laboratorium pengirim. Cari data pada permohonan keluar order pemeriksaan sampel. Terlihat di sini status permohonan diterima, status pengiriman diterima lab tujuan, kondisi sampel diterima, sampel lisis. Dan proses ini dokter pengirim juga mengetahui update yang dilakukan oleh laboratorium pemeriksa. Sehingga proses pemeriksaan viral load harus diulang dari proses pengambilan sampel dan dimulai dari kunjungan pasien melalui petugas RR. Berikut langkah penginputan SIHA 2.1 pasien ditolak. Saat ini terlihat dari laboratorium pemeriksa. Dilihat dari permohonan masuk, eksternal, rujukan pasien, cari data, lakukan konfirmasi penerimaan. Terlihat di sini nama UPK asal serta identitas diri dari pasien tersebut. Lakukan status persetujuan ditolak, tanggal persetujuan. Untuk status persetujuan ditolak, maka wajib menuliskan catatan. Setelah lengkap terisi, maka tekan simpan. Terlihat di sini UPK asal, identitas diri pasien, serta status persetujuan ditolak. Selanjutnya informasi ini akan sampai kepada laboratorium pengirim. Laboratorium akan mengetahui bahwa permohonan ditolak. Petugas RF dan dokter juga akan mengetahui status pengiriman pasien ini ditolak. Permohonan ini apabila akan dilakukan pemeriksaan viral load ulang, maka perlu adanya kunjungan pasien baru. Berikut langkah penginputan SIHA 2.1 pasien tidak datang. Terlihat di sini dari laboratorium pemeriksa. Cari data pasien pada permohonan masuk, eksternal, rujukan pasien. Setelah konfirmasi penerimaan diterima, maka laboratorium pemeriksa akan melakukan konfirmasi kedatangan pasien. Isi status kedatangan pasien tidak datang. Simpan. Proses ini sudah selesai dan akan terbaca oleh laboratorium pengirim. Perlu diketahui di dalam sistem SIHA 2.1 tidak ada batasan waktu untuk melakukan konfirmasi kedatangan pasien. Proses rujuk pasien perlu adanya komunikasi antar vaskes di luar sistem. Proses rujuk pasien telah selesai. Video selanjutnya yaitu untuk penginputan hasil pemeriksaan viral load dari laboratorium di luar dukungan program baik itu reagen ataupun termasuk dengan laboratorium lab swasta. Di sini penginputan dimulai dari petugas RR. Cari nama pasien dan identitas pasien. Selanjutnya pilih tanggal kunjungan sebelum permohonan dokter pemeriksaan viral load yang di bawah dilakukan. Kemudian di sini pada header di atas terlihat pengobatan bulan ke. Tekan tab permohonan dan hasil lab, kemudian input hasil laboratorium pemeriksaan viral load. Isikan tanggal permohonan dokter, nama dokter, alasan pemeriksaan, tujuan tes, laboratorium, dapat dipilih sesuai drop-down list yang ada. Apabila tidak tersedia di dalam drop-down list, bisa checklist pada lainnya. Kemudian, tuliskan nama laboratorium pemeriksa dari hasil pemeriksaan yang dibawa oleh pasien. Isikan informasi sampel, hasil pemeriksaan, kemudian keterangan apabila dibutuhkan, isi tanggal pemeriksaan dan hasil pemeriksaan, kemudian isikan pemeriksa dan penanggung jawab. Lalu setelah lengkap data terisi, maka tekan simpan. Proses penginputan hasil yang dibawa oleh pasien sudah selesai. Terlihat di sini sudah terdapat update, serta terlihat di header sebelah kanan atas terlihat informasi terakhir dilakukan pemeriksaan viral load.
Selanjutnya, bagian terakhir pada video viral load eksternal yaitu menunjukkan terkait laporan atau register laboratorium. Dapat dibuka atau diakses melalui akun admin UPK. Tekan navigasi laporan, pilih register pemeriksaan laboratorium. Di sini informasi UPK sudah otomatis terisi sesuai akun yang digunakan. Pilih jenis pemeriksaan. Laporan register pemeriksaan laboratorium akan mengikuti dari jenis pemeriksaan yang dilakukan. Isikan periode awal dan periode akhir, kemudian tekan Excel. Selanjutnya pilih hasil ekspor Excel, kemudian sudah di-download. Terlihat untuk hasil ekspor dalam bentuk Excel. Terlihat di sini untuk variabel jenis laporan, terdapat informasi terkait UPK asal, identitas pasien, informasi terkait pengambilan sampel, informasi terkait kurir, konfirmasi penerimaan sampel, proses pemeriksaan laboratorium, serta nama pemeriksa dan nama penanggung jawab.